Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Perkenalkan, saya Yeti Wulandari dari Program Studi Pendidikan Matematika dengan nomor induk mahasiswa 2201660105 pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 1 Gondang, dan berikut video pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah siap mulai pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Nyiapkan dulu yuk, doa dulu sebelum kita mulai pembelajarannya. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak masuk pada pagi hari ini? Ada? Semua. Nihil? Iya. Oh ya, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya, nggak ada yang sakit, nggak ada yang izin. Yuk, sekarang kita siapkan alat tulisnya, bukunya dikeluarkan yuk. Bukunya dikeluarkan, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini nanti kita akan mempelajari apa? Kemarin masih ingat kemarin kita mempelajari unsur-unsur lingkaran kan? Nah, pada pagi hari ini kita lanjutkan tentang sudut pusat sama sudut keliling. Apa yang kita tujuannya, motivasinya untuk mempelajari sudut pusat, sudut keliling? Nanti di dalam kehidupan sehari-hari itu sudut pusat, sudut keliling. Jadi tentang sudut itu bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari, yaitu misalkan apa? Untuk menghitung tinggi benda bisa. Terus misalkan ada tangga yang disandarkan di tembok. Tangga yang disandarkan di tembok, itu kan kita bisa hitung sudutnya. Besar sudutnya itu juga. Terus misalkan ada kapal yang berlayar. Kapal yang berlayar ke arah utara, kemudian ke arah selatan. Nah, jarak dari awal ke titik akhir itu berapa? Itu kan hitungnya juga pakai sudut ya. Nah, sebelumnya kita kembali ke kemarin yang sudah kita pelajari. Jadi materi sebelumnya yaitu tentang unsur-unsur lingkaran itu apa aja. Kita kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Coba kalian ingat-ingat lagi unsur-unsur lingkaran ya. Nah, nanti kita akan pelajari sudut pusat, sudut keliling. Nah, ini ada unsur-unsur lingkaran yang kemarin sudah kita pelajari. Coba kita cek apakah kalian masih ingat. Yang pertama ini apa? Apa? Ya, titik pusat lingkaran ya. Ada sebuah lingkaran dengan titik di tengahnya, itu namanya titik pusat. Kemudian yang kedua itu apa? Jari-jari. Yang ketiga? Diameter. Yang keempat apa ini namanya? Ayo apa? Iya, tali busur. Ingat-ingat. Yang kelima ini apa? Juring. Yang keenam, ayo apa ini yang keenam? Iya, tembereng. Terus yang tegak lurus dengan tali busur ini namanya apa ya? Apotema. Berarti kalian masih ingat ya. Terus yang gambar ke-8 ini apa? Ini dua buah jari-jari ya. Dua buah jari-jari yang bertemu di suatu titik pusat, ini namanya juring. Nah, juring itu kan membentuk sudut ya. Nah, sudut yang titik sudutnya berada pada pusat lingkaran itu namanya sudut pusat. Kemudian ada sudut ini ACB ini. Sudut yang titik sudutnya berada pada keliling lingkaran itu namanya sudut keliling ya. Diingat-ingat. Bagus ya, kalian masih ingat pembelajaran yang kemarin itu tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran kita mempelajari sudut pusat dan sudut keliling itu apa aja? Yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan pengertian dari sudut pusat dan sudut keliling.
Yang kedua, bisa apa? Menentukan besarnya sudut pusat dan sudut keliling pada sebuah lingkaran. Nah, jadi tujuan kita pada pagi hari ini belajar tentang sudut pusat itu salah satunya itu. Yang ketiga apa? Kalian dapat menganalisis nanti hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Apa tuh hubungannya sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama? Nah, pada pagi hari ini nanti kita pelajari ya. Nanti dengan alat peraga yang sudah kalian siapkan nanti. Yang keempat, tujuannya nanti kalau sudah dipelajari, kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang menggunakan prinsip hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Jadi pentingnya mempelajari tentang sudut-sudut itu. Karena apa? Kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau tukang itu ya, tukang bikin atap rumah, itu juga pakai penerapan sudut loh. Soalnya kalau nggak pakai itu, pakai prinsip sudut, nanti atapnya bisa mencong. Mencong kan bisa roboh, ya. Jadi makanya antara biaya tukang sama biaya yang apa tenaga itu kan beda. Karena apa? Dia pakai prinsip itu, jadi mikir nek tenaga kan gunakan tenaga saja. Nah itu kan pakai mikir, jadi bayarnya makanya lebih mahal. Makanya pinter ini bayarnya mahal, ya. Nah itu salah satu nanti kita mempelajari itu bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Ya nanti kita pada pembelajaran pagi hari ini kita lakukan secara berkelompok yang sudah kita bikin ini ya. Kita berkelompok, nanti metode penilaian yang dilaksanakan ya penilaian sikap, penilaian kerjasamanya pada kelompok itu nanti kalau kita lihat yang menang, baik atau yang aktif itu juga nilainya beda ya, beda. Terus pembagian kelompoknya sama seperti yang kemarin ya, sudah dibikin, sudah tak campur. Jadi ada yang kemampuan sedang sama lebih, jadi nggak homogen ya, yang pintar jadi siji, yang kemampuannya sedang jadi satu itu enggak ya, kita campur. Terus kemudian coba kita lihat benda di dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan sudut. Itu contohnya apa saja? Benda yang di kehidupan sehari-hari. Nah ini ada. Ini namanya apa ini? Roda apa ini? Roda apa itu? Roda? Delman atau roda pedati ya. Roda delman atau roda pedati. Terus kemudian ini juga menggunakan prinsip sudut ya ini ya. Menggunakan prinsip sudut ini ruji-ruji ini. Kan nggak mungkin naruh ruji ini itu sembarangan kan nggak mungkin. Itu juga menggunakan prinsip sudut. Kemudian ada jam dinding. Satu lingkaran penuh itu jumlahnya berapa derajat? 360 derajat. Nah ini kita bagi menjadi 12 toh ini. 12 apa itu digit ya, 12 angka. Nah berarti satu kotak itu ada berapa derajat? 360 dibagi 12 itu berapa toh? 30. Berarti jarak antara angka satu dengan yang lainnya itu jaraknya berapa derajat? 30 derajat. Nah nanti kita akan mempraktekkan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Sebelum nanti kamu mengerjakan soal, nah temanmu ada yang ingin mempraktekkan alat peraga seperti yang sudah kamu bawa. Jadi sebelum kamu praktekkan sendiri-sendiri di kelompok masing-masing, akan diberi contoh temanmu dulu. Alat peraganya, cara mempraktekannya seperti apa, nanti diberi contoh oleh temanmu. Ayo kami persilahkan Lulu untuk mempraktekkan alat peraganya bersama Mbak Saskia. Ayo silahkan maju biar temannya nanti memperhatikan terus bisa mempraktekkan sendiri-sendiri di kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin memperagakan alat peraga yang berhubungan dengan pertengkaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lulu Fadilah Arifah. Saya Saskia Rasmi. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan alat peraga hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran.
menyiapkan sebuah lingkaran dan dua busur. Dan saya juga menyiapkan dua paku pinus untuk ditempelkan di dua titik sembarang untuk mendapatkan sebuah sudut pusat. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan sebuah tali. Besar sudut pusatnya berapa derajat itu? Berapa? Besar sudut 130. 130. Iya. Nah, itu teman kalian mempraktikkan sudut pusat dengan besar 130 derajat. Terus kemudian selanjutnya Mencari sudut keliling lingkaran. Kita menggunakan satu busurnya. Lalu kita hubungkan lagi menggunakan satu tali. sudut kelilingnya berapa itu? 65 derajat. 65. Itu antara sudut pusat dengan sudut keliling menghadap busur yang sama ya? Iya. Oh iya. Kesimpulannya gimana? Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut pusat jadi dapat disimpulkan dimanapun titiknya untuk sudut pusat asal Kita menghadap busur yang kita sama. menghadap busur yang sama, Besarnya? besarnya 2 kalinya Sudut. sudut keliling. Iya, berarti kalau dilihat dari situ bisa disimpulkan ya besarnya sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Dengan syarat apa? Menghadap busur yang busur yang sama. Terus sebaliknya besarnya sudut keliling, berapanya sudut pusat? setengah kalinya. Ya, setengah kalinya sudut pusat. Nah, itu hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling jika menghadap busur yang sama ya. Ada yang ditanyakan nggak? Itu temanmu memberi contoh cara mempraktekkan alat peraganya nanti. Ada yang tanya? Nggak ada, berarti udah jelas ya. Ya, terima kasih ya, Mbak Lulu ditutup. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kepada temanmu yang sudah mempraktekkan alat peraga. Nah, sekarang itu kan di kelompok masing-masing sudah membawa alat peraga dari rumah ya. Kemarin sudah kalian persiapkan. Nah, sekarang kalian praktekkan sendiri di kelompoknya sendiri-sendiri. Itu bekerja sama dengan kelompoknya. Saya bagikan LKPD dan bahan ajar. Nah, di dalam LKPD nanti kalian akan mempraktekkan hubungan sudut pusat dan sudut keliling serta bisa menyimpulkan apa yang sudah kalian praktekkan. Yuk. Nih, diterima dulu LKPD-nya sama bahan ajarnya. Ya, ada bahan ajar sama LKPD. Nah, di dalam LKPD itu nanti ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Semua bekerja sama ya, nggak boleh ada yang cuma diem aja, jangan. Jadi semua mengerjakan. Waktu mengerjakan LKPD itu 15 menit. Kamu lihat soal di dalam LKPD nomor 1. Itu nanti cara menjawabnya menggunakan alat peraga yang kamu bawa. Coba dibuka dulu LKPD nomor 1. Itu kamu praktekkan menggunakan alat peraga yang sudah kamu siapkan, yang sudah kamu bawa. Itu disuruh apa, itu langkah-langkahnya kamu ikuti. Nanti kesimpulannya apa coba?
nomor 1 yang namanya diameter yang apa? EA. Berarti paku pinus yang sudah kamu bawa itu kamu bikin sebuah diameter, berarti garis lurus. Caranya gimana? Nah, paku pinusnya itu kan diletakkan pada sebuah titik di pinggir-pinggir lingkaran yang membentuk diameter. Membentuk diameter. Gendeng nih, ayo membentuk diameter dulu. Membentuk diameter lingkaran. Sudah semua? Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya apa? Membuat tiga sudut keliling di sembarang titik. Ya, membuat 3 sudut keliling di sembarang titik. Yuk, kamu buat 3 sudut keliling di sembarang titik. Berarti menggunakan 3 paku pinus lagi ya. Yuk, kamu praktekkan semuanya. Nanti kesimpulannya apa? Di sembarang titik. Ikuti langkah-langkahnya. Yuk, semua bekerja bareng-bareng biar bisa menyimpulkan. Nah, itu dia langkah pertama kan menentukan diameter ya tadi ya. Sudah bisa kan? Kemudian langkah 2, buatlah 3 sudut keliling. Tadi bisa kan ya? Sudah kan di sembarang titik. Tentukan besar masing-masing sudut keliling. Nah, sudah kalian praktekkan. Sudut ABE ketemunya berapa tadi? 90. Semua 90? Bisa ya? Bisa. Sudut ACE? 90 juga? Iya. Terus sudut AGE? 90 juga. Itu semuanya menghadap busur AE ya. Jadi ketiga sudut keliling itu menghadap diameter lingkaran. Nah, bisa disimpulkan ketiga sudut yang menghadap diameter lingkaran itu kan besarnya berapa? 90 derajat. Jadi sudut keliling yang menghadap diameter besarnya 90 derajat. 90 derajat itu sudut apa namanya? Siku. 90 itu namanya sudut siku. Nomor 1 paham? Paham. Bisa menggunakan alat peraganya ya. Nah, sekarang kamu lanjutkan nomor 2, 3, 4. Tulis. Ya dijelaskan. Yang maksudnya langkah-langkahnya tadi dibilang. Yo, nomor 2. Perhatikan gambarnya itu. Itu ada berapa sudut keliling di LKPD itu ada berapa sudut keliling? Hah? Nomor 2. Di LKPD itu ada berapa sudut keliling? 4. Yang menghadap busur FG, itu sudut apa? F, E. FE apa? FEG sama iya, FEG sama FHG. Terus yang menghadap busur EH? EGH. Ingat ya, sudut keliling yang menghadap busur yang sama tadi besarnya sama. Nah, itu yang diketahui sudut apa itu? EGH. Yang ditanyakan sudut apa? EFH. Berarti besar sudut EFH berapa itu? 53 derajat. Kenapa kok bisa 53 derajat? Iya, karena sudut EFH dengan sudut EGH itu sama-sama menghadap busur EH ya. Jadi besarnya sudut keliling sama. Nah, ini nomor 1 tadi sudah kita bahas bersama. Nomor 2 juga kita bahas bersama. Nanti nomor 3 ada kelompok yang diharapkan ada yang maju. Yo,
Yuk, nomor 3 sama nomor 4. Nanti ada kelompok yang maju. Kelompoknya siapa? Kalian kerjakan dulu ya. Yuk, waktunya masih. Bisa? Yuk, yang ada kesulitan, tanyakan. Jika ada kesulitan, tanyakan. Jangan lupa bahan ajarnya dibuka. Itu kan ada nanti kalau ada kesulitan di situ materinya ada. Bahan ajar yang sudah diberikan. Nah, dibuka. Nanti kelompok berapa yang mau menampilkan hasil diskusinya di depan? Dipersilahkan. Sekarang nomor 4. Kelompok mana yang mau menyajikan hasil diskusinya di depan? Nomor 4. Oh ya, dari kelompok 1 yuk. Siapa yang mau menyajikan hasil diskusinya? Keempat-empatnya boleh. Maju semua, tampil semua, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengerjakan soal nomor 4. Tapi sebelumnya, perkenalkan, saya Amin Ahmad Fauzi. Saya Nadwi Puspitasari. Saya Berjemilin Nafani. Saya Cahaya Mutiara Luli. Berikut dari kami mengerjakan soal nomor 4. Dan ya, nanti kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Mumpung ada temanmu yang presentasi mau menjelaskan. Sambil dicek kelompoknya masing-masing sama enggak nanti jawabannya. Nah, misalkan ada yang enggak sama atau ada yang belum paham, tanya. Kalau sudah ketemu X-nya bisa dijelaskan dulu nanti. Yuk perhatikan, itu sudah ketemu nilai X. Ya dijelaskan dulu dari kelompok 1. Diketahui apa itu? Diketahui sudut BAD sama dengan 2x plus 4 derajat. Sudut ADC sama dengan 3x derajat. Dan sudut DCB sama dengan 3x kurang minus 29 derajat. Ditanyakan besar sudut EBC. Dan dijawab sudut BAD ditambah sudut DCB sama dengan 180 derajat. Sudut BAD 2x plus 4 derajat ditambah 3x minus 29 derajat sama dengan 180 derajat. 5x min 25 derajat sama dengan 180 derajat. 5x sama dengan 205 derajat. X sama dengan 205 derajat dibagi 5 derajat sama dengan 41 derajat. Nah, X-nya ketemu 41 derajat. Sama enggak? Sama. Ketemunya 41 semua? Iya. Ya, berarti sudah bisa semua ya mencari nilai X. Yuk, bisa dilanjutkan karena itu yang ditanyakan tidak hanya nilai X-nya saja, yang ditanyakan sudut EBC. Ayo. Mana jawabannya? Panjang ya yang nomor 4 ini. Nanti kalau misalkan ada temannya yang tanya bingung, ya bisa jawab nanti yang di depan. Sudah? Yuk, jelaskan. Besar sudut ADC sama dengan 3x derajat.
sama dengan 3 kali 41 derajat, yaitu 123 derajat. Sudut ADC ditambah sudut ABC sama dengan 180 derajat. 123 derajat ditambah sudut ABC sama dengan 180 derajat. Sudut ABC sama dengan 180 derajat dikurangi 123 derajat, yaitu 57 derajat. Sudut ABC ditambah sudut EBC sama dengan 180 derajat. 57 ditambah sudut EBC sama dengan 180 derajat. Sudut EBC yaitu 180 derajat dikurangi 57 derajat, hasilnya 123 derajat. Nah, hasil akhirnya 123 derajat. Itu mencari sebuah sudut tapi langkahnya harus melalui beberapa langkah ya itu ya. Jadi yang ditanyakan sebuah sudut tapi harus melewati beberapa langkah. Nah, dari sini dengan langkah yang panjang ini kemungkinan ada yang ditanyakan dari kelompok lain. Misalkan ada yang belum paham bagian mana, coba tanyakan. Boleh tanya. Yuk, ada yang tanya? Maaf Bu, izin bertanya. Oh iya, dari kelompok 4 mau tanya itu. Kenapa sudut BAD ditambah DCB hasilnya 180 derajat? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jika kami menjawab, karena segi 4 ABCD adalah segi 4 tarik busur, sehingga sudut BAD ditambah sudut DCB besarnya 180 derajat. Dari gambar bisa dilihat coba, itu ada segi 4 A, B, C, D ya. Itu merupakan segi 4 tali busur. Kenapa bisa 180 derajat? Itu sudut yang saling berhadapan besarnya sama berarti ya? Iya. Iya, berarti sudut BAD ditambah sudut DCB sama dengan 180. Kemudian ada sudut yang berhadapan lagi apa? ADC ditambah ABC. iya, itu kalau dijumlah 180 derajat karena merupakan segi 4 tali busur. Sudah paham belum dari kelompok 4? Sudah. Sudah, ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf tidak ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang soal nomor 4. Nah, dari soal nomor 1 sampai nomor 4 yang sudah kalian kerjakan, itu sudah paham semua? Bisa ya? Bisa. Tadi ada yang misalkan belum paham, itu kelompok lain juga berani bertanya. Itu suatu hal yang baik ya, karena semuanya aktif. Nah, sebelum kita membuat kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari, coba lihat dari materi yang Ibu sajikan. Ini di sini ada beberapa soal ya, ada beberapa soal. Ini tadi contoh dari bentuk-bentuk lingkaran. Nah, sebelumnya bisa kita simpulkan. Coba bisa kita simpulkan ya dari yang sudah kita pelajari tadi, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling serta pengertiannya ya. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari. Titik sudutnya yaitu titik pusat. Kamu lihat pada gambar di sini. Ini gambar yang pertama ini. Yang merupakan jari-jari yang mana? OA dan OB. Dengan titik pusatnya apa? O. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur. Titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Ini berarti sudut KLM. Titik sudutnya berada pada keliling lingkaran, yaitu sudut apa? L ya, sudut L. Yang merupakan tali busur KL dan LM ya. Nah, ini hubungan sudut pusat dan sudut keliling ya. Ini kalau mencari nilai X, itu bisa dijumlahkan dari dua sudut yang sudah diketahui. Coba nanti kalau kita lihat dari tampilan
mencari nilai X, caranya gimana? Kasih contoh satu dulu. Nah, nilai X yang di luar segitiga itu besarnya jumlah dari kedua sudut yang sudah diketahui. Itu sudut di luar segitiga. Berarti X bisa dicari dengan menambahkan 60 ditambah 55. Nah, sekarang dari contoh nomor 1, harusnya kamu bisa menjawab nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 nilai X-nya berapa? Itu segitiga apa namanya ini? Sama kaki. Kalau segitiga sama kaki berarti besar sudut kedua kakinya sama. Kalau ini 63 berarti ini 63. Berarti nilai X-nya ketemu berapa? 126 derajat. Coba kita cek. Iya benar 126. Nomor 3 ketemunya berapa? 82 derajat. 82 derajat. Coba kita lihat. Iya 82 derajat. Jadi bisa disimpulkan ya, sudut yang berada di luar segitiga itu jumlahnya dari kedua sudut yang sudah diketahui. Nah, ini ada gambar lingkaran dengan titik pusatnya apa itu? P. Berarti sudut pusatnya ABC. Sudut kelilingnya ABC. Menghadap busur apa itu? AC. Menghadap busur AC. Dari sudut APC itu sudut pusat, dan sudut ABC itu namanya sudut keliling. Hubungannya apa tadi sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama? Besarnya sudut pusat 2 kali sudut keliling. Besarnya sudut keliling Sama dari sudut pusat. iya. Paham ya? Paham ya? Ya, jadi kesimpulan dari yang sudah kita pelajari tadi, besarnya sudut keliling itu setengah dari sudut pusat dengan syarat menghadap busur yang sama. Begitu juga sebaliknya, besar sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling jika menghadap busur yang Sama. Nah, sekarang Ibu berikan soal untuk evaluasi. Coba kamu kerjakan. Soal evaluasi kamu kerjakan. Waktunya 10 menit ya. Waktunya 10 menit. Soal evaluasi. Untuk mengevaluasi dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, nanti dikumpulkan. Yuk, kamu kerjakan. Waktunya 10 menit didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, dikerjakan, nanti dikumpulkan. Ternyata malah kurang teliti gitu. Ya, waktunya habis. Sekarang lembar evaluasinya dikumpulkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3. Pintar-pintar semua ini. Udah bisa jawab. Ini banyak jawaban yang sama. Kemungkinan besar berarti kalian betul ya, sudah bisa ya. Ya, nanti kita cocokkan nanti. Nah, sekarang dari pelajaran pada pagi hari ini kalian sudah mengerjakan lembar evaluasi juga untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum. Kemudian dari hasil pembelajaran pada pagi hari ini apa aja yang kita dapat? Kita bisa menentukan besar sudut pusat dan sudut keliling. Bisa mengetahui hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Bisa juga menyelesaikan permasalahan sehari-hari ya, yang berkaitan dengan sudut pusat maupun sudut keliling. Nah, kalau kita lihat pembelajaran secara berkelompok ini lebih menyenangkan, lebih aktif semua dibandingkan kalau Bu Yeti yang hanya menerangkan secara satu arah aja. Satu arah ini kan bisa saling diskusi. Bahkan tadi ada juga
jawabannya unicorn pilihan nggak ada, yuk ada, ya. Tapi ternyata setelah dicek itu salah ngitung, berarti kurang teliti. Nah, untuk tindak lanjutnya, tugas kalian di rumah mencari benda yang berbentuk lingkaran, terus bisa kamu lihat sudut pusatnya, ya. Benda yang berbentuk lingkaran di rumahnya sendiri-sendiri loh ya, nggak usah main ke tetangga, nyari di tempat tetangga, nyari benda yang berbentuk lingkaran terus dibawa pulang, itu jangan, ya. Tetangganya marah nanti. Di rumahnya sendiri-sendiri aja. So kalau bisa dapat banyak, minimal 3, ya, minimal 3. Nanti dicatat bendanya apa namanya, kemudian kaitannya sudut di benda itu fungsinya untuk apa gitu ya. Itu nanti tindak lanjutnya tugas kalian di rumah seperti itu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita pelajari mencari keliling lingkaran dan luas lingkaran. Materi selanjutnya akan kita pelajari, nanti di rumah bisa kalian baca dulu. Jadi besok pertemuan berikutnya wis paham. Pertemuan berikutnya wis paham ya. Kita berikan penghargaan sekali lagi kepada kelompok-kelompok yang aktif. Kita saling mengisi pada pembelajaran pagi hari ini ya. Ibu berikan aplaus apresiasi yang bagus. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalian bisa berkemas-kemas. Pembelajaran pada pagi hari ini bisa kita akhiri sampai di sini. Jangan ada yang ketinggalan. Ya, berkemas-kemas. Sebelum pulang kita berdoa dulu agar nanti pulang selamat sampai di rumah masing-masing. Ya, salah satu mungkin doa lagi. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.